Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa semua planet berbentuk bulat sempurna? Dan bagaimana kalau benda-benda langit ini memutuskan untuk melanggar aturan dan mengubah bentuknya? Akankah kita mendapatkan planet-planet berbentuk persegi, bulan-bulan berbentuk segitiga, atau bahkan bentuk-bentuk intergalaksi yang nggak bisa kita bayangkan? Yuk, kita cari tahu. Jadi bagaimana planet-planet terbentuk? Alam semesta dipenuhi oleh awan debu dan gas yang berputar-putar. Awan-awan ini yang disebut awan molekul terdiri dari berbagai elemen dan senyawa seperti hidrogen, helium, karbon, oksigen, dan sebagainya. Awan-awan ini seperti dapur kosmik yang penuh dengan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat planet-planet baru. Langkah pertama dalam resep pembentukan planet disebut teori akresi. Katakanlah terjadi sesuatu yang menyebabkan ketidakstabilan gravitasi. Misalnya, supernova meledak di dekatnya atau semacamnya. Hal ini mendorong gas dan debu di dalam awan dan menyebabkan mereka menyatu. Dan karena gravitasi, partikel-partikel ini mulai jatuh ke satu titik pusat. Partikel-partikel ini menjadi semakin rapat, seperti ketika kamu meremas bola di tanganmu. Dan akhirnya, partikel-partikel tersebut diremas dengan sangat keras sehingga awan mulai memipih menjadi bentuk piringan. Mirip seperti saat kamu mencampur tepung dan air untuk membuat adonan pizza. Piringan ini disebut piringan protoplanet. Piringan ini juga berputar karena partikel-partikel awan tersebut mengalami rotasi. Sekarang, bayangkan partikel-partikel debu dan molekul-molekul gas yang sangat kecil ini menari-nari di dalam piringan. Kadang-kadang, mereka bertabrakan satu sama lain, dan ketika bertabrakan, mereka saling menempel seperti velcro. Gumpalan-gumpalan kecil debu dan gas ini disebut planetesimal. Mereka adalah bahan penyusun planet. Dan ketika planetesimal terus bertabrakan dan bergabung, planet-planet itu tumbuh semakin besar, membentuk protoplanet. Ukuran protoplanet semakin membesar dan gravitasi mereka semakin kuat. Beberapa di antaranya menjadi sangat masif, sehingga menjadi penguasa di lingkungan kosmiknya, yaitu planet-planet yang kita kenal dan cintai. Tiap planet memiliki resep uniknya sendiri yang terdiri dari gas, batuan, dan bahkan air. Tapi, mengapa planet-planet itu tampak seperti bola? Itu semua karena gravitasi. Mari kembali ke protoplanet kita. Bayangkan kamu sedang meremas balon dengan tanganmu. Udara di dalam balon akan terdorong ke belakang menciptakan tekanan. Hal yang sama juga terjadi pada planet. Gravitasi meremas materi planet ke dalam, menariknya ke arah pusat. Dan karena gravitasi bekerja sama ke segala arah, gravitasi menarik materi dari semua sisi ke arah pusat massa, sehingga menghasilkan bentuk seperti bola. Dan materi itu mendorong kembali dengan tekanan melawan gaya gravitasi. Pada akhirnya, keduanya menemukan titik keseimbangan yang saling menyeimbangkan. Ini disebut kesetimbangan hidrostatik, istilah keren yang berarti segala sesuatu di dalam planet dalam keadaan seimbang. Tapi bukan itu saja. Hal lain yang membuat planet berbentuk bulat adalah rotasi. Bayangkan sebuah bola Play-Doh atau semacamnya. Bayangkan kamu memutarnya dengan cepat. Materi mulai terdorong keluar, membuat Play-Doh menggembung di ekuator dan memipih di kutub. Hal yang sama juga terjadi pada planet. Ketika planet berputar pada sumbunya, kombinasi gravitasi dan rotasi mendorong materi ke arah luar, membuat planet menggembung di ekuator. Planet-planet itu ingin sekali menjadi piringan lagi. Akan tetapi, gravitasi nggak ingin ada planet yang menggumpal. Gravitasi ingin planet-planet itu berbentuk bulat dan bagus. Jadi, gravitasi terus menarik materi-materi itu, berusaha membuat semuanya serapat mungkin. Akhirnya, gravitasi menang dan planet pun menjadi bulat. Mari kita ambil beberapa contoh dari daftar putar planet kita. Jupiter, si raksasa tata surya, suka sekali memamerkan keoblatannya. Ia berputar sangat cepat sehingga terlihat sangat padat di bagian kutubnya dan gemuk di bagian tengahnya. Ia seperti gasing dengan perut yang lucu. Saturnus, sang keajaiban bercincin, juga bergabung dalam pesta oblat. Saturnus berputar dengan cincin-cincinnya yang indah dan keoblatannya bahkan lebih menonjol daripada Jupiter. Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana rotasi bisa memberikan bentuk yang unik pada planet. Planet-planet tersebut berubah dari bentuknya yang bulat sempurna menjadi tonjolan yang menarik di bagian tengahnya. Planet-planet itu seperti tembikar kosmik, di mana gerakan berputar menciptakan bentuk yang lucu dan berbeda.
Jadi, sekarang kamu tahu mengapa planet-planet itu bulat. Tapi yang lebih menarik lagi, bagaimana kalau planet-planet itu nggak bulat? Bagaimana jika planet itu katakanlah berbentuk kubus atau bahkan segitiga? Nah, yuk kita lihat. Planet berbentuk kubus atau segitiga akan memiliki massa yang tersebar dengan cara yang sama sekali berbeda dengan planet bola. Dan kalian tahu apa artinya? Gravitasi juga akan terguncang. Pada planet yang berbentuk bola, gravitasi menarik segala sesuatu ke arah pusat karena masanya terdistribusi secara merata di sekeliling pusat tersebut. Tapi ketika kita memperkenalkan planet berbentuk kubus atau segitiga, segalanya menjadi menarik. Kalau kamu berdiri di tengah-tengah salah satu permukaan itu, kamu akan merasakan tarikan gravitasi yang paling kuat. Hal itu karena permukaan tersebut paling dekat dengan pusat gravitasi. Dan saat kamu menjauh dari bagian tengah dan mulai berjalan ke arah tepi, gravitasi mulai mempermainkanmu. Kamu akan merasakan perjuangan melawan gravitasi yang bersudut curam. Berjalan di tepian itu akan terasa seperti mendaki gunung atau berjalan di lereng yang sangat curam. Semua itu karena gravitasi ingin kamu berada tepat di tengah-tengah permukaan dan bukan di tempat lain. Sekarang bayangkan medan di sepanjang tepi dan sudutnya. Ini adalah lanskap yang tandus, berbatu dan kering. Mengapa? Karena semua air akan menggenang di bagian tengah setiap permukaan, meninggalkan bagian tepi yang kering. Dan kualitas udaranya, ya nggak ada atau sangat tipis sehingga nggak bisa mendukung kehidupan. Bukan tempat yang paling nyaman untuk mendirikan kemah, itu sudah pasti. Dan jangan lupa pakaian hangat, makan siang, dan sepatu hikingmu. Kamu akan membutuhkannya karena iklimnya yang gila. Jenis iklim yang akan kamu temui di bumi yang berbentuk kubus atau segitiga ini bergantung pada bagaimana bumi berputar. Kalau bumi berputar pada sudut-sudutnya, setiap sisi akan menikmati iklim yang sejuk dan beriklim sedang. Namun, kalau bumi berputar pada satu sumbu melalui dua permukaan, maka iklimnya akan sangat panas. Bayangkan versi roller coaster dari iklim kita saat ini. Beberapa permukaan akan menjadi negeri ajaib di kutub, dingin dan beku. Permukaan atas dan bawah untuk kubus, dan permukaan bawah untuk segitiga. Sementara itu, sisi-sisi lainnya akan sangat berbeda. Di dalam kubus suhunya akan sangat panas dengan iklim khatulistiwa yang akan membuatmu berkeringat. Alih-alih sinar matahari yang melengkung lembut di sepanjang sisi, sinar matahari akan langsung menyinari permukaan-permukaan ini. Ngomong-ngomong soal kepanasan, dan di planet segitiga, sinar matahari akan menyinari permukaan-permukaan tersebut secara miring. Sinar matahari yang menyudut ini akan menciptakan variasi temperatur yang menarik di seluruh planet. Bayangkan ini, saat kamu bergerak dari dasar segitiga ke arah ujung, suhu akan berangsur-angsur menurun. Bagian dasar, di mana sinar matahari mengenai paling banyak secara langsung, akan menjadi wilayah terpanas, seperti iklim khatulistiwa yang kita kenal di bumi yang berbentuk bola. Tetapi apabila kamu menjelajah ke arah ujung, sudut sinar matahari akan berkurang secara langsung dan menyebabkan suhu yang lebih dingin. Tapi dasarnya masih sangat dingin dan gelap karena sinar matahari nggak langsung mencapainya. Jadi, segitiga ini benar-benar gila dalam hal perubahan suhu dan zona iklim. Ngomong-ngomong, kamu tahu selimut udara yang nyaman yang kita sebut atmosfer? Nah, di bumi yang bersudut, semuanya akan sedikit bergejolak. Gravitasi akan menarik lebih kuat dari pusat setiap permukaan. Hasilnya, atmosfer akan mengalami perubahan yang luar biasa. Bayangkan ini, di pusat setiap permukaan, di mana gravitasi paling kuat, atmosfer akan berkumpul dan menebal. Ini akan terlihat seperti kota yang ramai, penuh dengan molekul udara. Namun saat kamu menjelajah ke arah tepian, segalanya akan mulai menipis. Atmosfer akan menjadi langka dan sangat tipis. Jadi bernapas di sepanjang tepiannya akan menjadi sebuah tantangan, dan tepian akan menjadi lingkungan yang sulit bagi kehidupan untuk berkembang. Selain itu, atmosfer yang lebih tipis berarti lebih sedikit perlindungan dari radiasi matahari dan angin matahari. Jadi sudut dan tepi akan sangat berbahaya bagi manusia. Tentu saja, ini semua hanyalah sebuah eksplorasi yang menyenangkan tentang apa yang mungkin terjadi. Bumi kita menyukai bentuknya yang bulat, dan itu adalah hal yang bagus. Tapi nggak ada salahnya membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang liar dan menakjubkan. Jadi,
Biarkan imajinasimu melambung tinggi dan teruslah mengagumi keajaiban planet kita yang menakjubkan ini, bagaimanapun bentuknya. Bersiaplah teman-teman, karena kita akan memulai perjalanan yang luar biasa. Dengan bantuan para ilmuwan super pintar dan penelitian mereka, kami telah meminta AI untuk membawa kita kembali ke masa 2 miliar tahun yang lalu dan menunjukkan kepada kita seperti apa bumi kita yang mengagumkan ini. Jadi, kencangkan sabuk pengamanmu dan mari kita cari tahu. Dahulu kala saat bumi masih bayi, sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, masuk ke dalam mesin waktu dan berkunjung ke sana merupakan sebuah kesalahan besar. Seluruh tempat itu sangat berantakan. Pertama-tama tanahnya masih lengket dan cair, jadi pendaratan mesin waktumu akan menjadi resiko besar. Sekarang, begitu kamu mencoba keluar, kamu akan melihat bumi yang sama sekali berbeda dengan yang kita kenal sekarang. Lanskapnya adalah gabungan dari pegunungan terjal, lautan yang berkilauan, dan daratan yang membentang luas. Bayangkan gunung berapi yang meletus dengan semburan api, menyemburkan gas dan abu ke udara. Ini seperti pertunjukan kembang api yang luar biasa. Dan bahkan jika kamu memiliki mesin baru yang canggih yang bisa melayang dan memiliki perisai khusus untuk menangani panas, kamu masih akan kesulitan bernapas. Soalnya atmosfer bumi pada masa awal agak muram. Awan tebal menggantung di langit, memberikan bayangan misterius di daratan di bawahnya. Udara setipis bisikan dan dipenuhi dengan berbagai macam gas yang menarik, seperti hidrogen dan helium. Karbon dioksida berputar-putar, memberikan warna hijau yang cerah. Uap air melayang di udara, menciptakan rasa lembab dan kabut yang menyegarkan. Oh, dan mungkin ada sedikit amonia dan metana yang membuat suasana semakin menarik. Banyak gas keren kan? Tapi tunggu, ada yang kurang oksigen. Jadi, jika kamu menarik napas dalam-dalam, kamu tidak akan merasakan desakan udara yang biasa mengisi paru-parumu. Di daratan, belum ada hutan yang rimbun atau pepohonan yang menjulang tinggi. Sebaliknya, kamu akan menemukan medan berbatu yang terjal. Beberapa bebatuan purba ini memiliki bekas-bekas kekuatan yang kuat, tabrakan dan gempa bumi yang telah membentuk daratan ini selama jutaan tahun. Namun, di tengah-tengah semua keindahan purba ini, sesuatu yang menakjubkan akan segera terjadi. Kehidupan pada tahap awal sedang berevolusi dan mempersiapkan diri untuk memasuki masa kejayaannya. Organisme sederhana seperti ganggang dan bakteri menguasai tempat ini. Mereka tumbuh subur di lautan, menggunakan karbon dioksida yang melimpah untuk tumbuh dan berkembang biak. Perairan penuh dengan aktivitas, dengan bentuk kehidupan mikroskopis yang berwarna-warni dan bergerak cepat seperti kota yang sibuk. Organisme kecil ini bekerja keras, melepaskan oksigen saat mereka melakukan kegiatannya. Mereka seperti pabrik kecil yang secara perlahan mengubah komposisi atmosfer. Jadi, seperti inilah rupa bumi pada masa awal, kurang lebih. Tapi, mengapa ia begitu buruk dan bagaimana bisa berubah begitu banyak sejak itu? Panas bumi berasal dari berbagai macam hal yang terjadi selama pembentukannya. Pertama, ada panas yang sangat besar yang sudah dikemas ke dalam objek-objek yang bersatu membentuk planet kita. Kemudian, ketika bumi tumbuh semakin besar dan kuat, gaya gravitasinya mendapat dorongan tenaga yang besar. Gaya gravitasi ini menarik lebih banyak benda, tapi juga memberikan pelukan yang sangat kuat pada bumi, meremas segala sesuatu dengan erat. Dan kalian tahu apa yang terjadi ketika benda-benda terhimpit? Benda-benda itu akan memanas seperti panci presto. Pemanasan yang luar biasa ini berdampak besar pada struktur bumi. Bayangkan bumi sebagai sekumpulan batu, logam, dan mineral. Namun, ketika suhu bumi memanas, bebatuan dan logam menjadi sangat panas sehingga meleleh. Dan coba tebak, logam yang lebih padat tenggelam ke pusat dan menjadi inti bumi, sedangkan batuan yang lebih ringan melayang ke atas dan menjadi kerak dan mantel. Seolah-olah bumi memutuskan untuk memisahkan diri, menciptakan lapisan-lapisan yang terpisah. Para ilmuwan menyebut pemisahan liar ini sebagai diferensiasi. Namun, pemanasan tidak berhenti sampai di situ. Dengan semua percampuran dan pergerakan ini, bumi menjadi semakin panas. Rasanya seperti menyalakan api di dalam oven planet raksasa. Semua panas yang luar biasa ini memiliki konsekuensi yang serius.
Suhu bumi yang tinggi membuat segala sesuatu bergerak dengan sangat cepat. Lempeng-lempeng tektonik menari-nari seakan-akan tidak ada hari esok, membuat permukaan bumi menjadi sangat aktif dan penuh dengan gejolak geologi. Oh, dan bukan hanya itu, bumi juga dihujani oleh beberapa pengunjung kosmik yang hebat. Bayangkan begini, ketika bumi sedang sibuk mengumpulkan berbagai macam puing-puing angkasa saat pembentukannya, bagian lain dari tata surya sedang mengalami kekacauan. Saturnus dan Jupiter memutuskan untuk mengacaukan keadaan dengan mengubah orbitnya, mengirimkan sejumlah besar benda-benda masif yang meluncur ke arah bumi. Tabrakan-tabrakan ini bukan main-main. Tabrakan-tabrakan ini menghasilkan ledakan yang melelehkan mineral-mineral di kerak bumi dan bahkan menguapkannya. Ledakan ini sangat kuat sampai melontarkan gas ke atmosfer bumi. Benar-benar pertunjukan kembang api yang dahsyat. Percaya atau tidak, kita masih bisa melihat bekas-bekas pertempuran kuno dari tabrakan-tabrakan ini. Memang butuh kerja detektif yang cermat, tapi kita bisa melihat sekilas bekas-bekas tabrakan itu. Sebagai contoh, ada tempat yang disebut Kawah Manitsok di Greenland. Meskipun tidak ada kawah yang bisa dilihat, kita bisa meneliti bebatuan yang letaknya mencapai 20,1 hingga 25 km di bawah permukaan bumi pada masa lalu. Dan coba tebak, batuan-batuan itu memiliki bekas guncangan yang kuat dan tiba-tiba. Nah, itu baru lingkungan yang tangguh. Tabrakan yang paling dahsyat di antara semua tabrakan itu terjadi dengan sebuah planet bernama Theia. Theia yang seukuran Mars menabrak bumi dengan suara dentuman dahsyat. Itu adalah peristiwa kolosal yang mengubah segalanya. Inti logam Theia menyatu dengan inti bumi, sementara lapisan luar kedua planet hancur dan terlempar ke angkasa. Hasilnya, sebuah cincin puing-puing yang indah mengelilingi bumi. Nah, inilah bagian yang paling keren. Puing-puing itu tidak hanya melayang-layang selamanya. Puing-puing itu mulai menyatu, seperti potongan-potongan puzzle yang menemukan pasangannya. Dan voila, kita punya bulan sendiri. Apakah kalian bisa mempercayainya? Dan proses pembentukan bulan yang luar biasa ini mungkin hanya membutuhkan waktu 10 tahun atau bahkan kurang dari itu. Gila bukan? Para ilmuwan menyebut seluruh proses pembentukan bulan ini sebagai hipotesis tumbukan raksasa. Jadi lain kali saat kamu menatap bulan di langit malam, ingatlah bahwa bulan sebenarnya adalah potongan-potongan besar dari planet kita sendiri. Dan omong-omong, bumi juga mengalami petualangan yang cukup seru saat menciptakan atmosfernya. Pada awalnya, upaya pertama planet kita untuk memiliki atmosfer tidak berjalan mulus. Planet ini memiliki lapisan tipis hidrogen dan helium yang ikut bersama semua materi yang terkumpul. Tapi, gas-gas itu seperti seniman yang licik dan memutuskan untuk melayang ke luar angkasa. Dadah, gas-gas! Untungnya, bumi tidak menyerah. Ia melanjutkan untuk putaran kedua, dan kali ini jauh lebih sukses. Letusan gunung berapi datang untuk menyelamatkan. Letusan itu memuntahkan semua jenis gas seperti uap air, karbon dioksida, dan banyak lagi gas-gas lainnya. Bahkan meteorit dan komet pun ikut bergabung, membawa banyak air dan nitrogen. Atmosfer bumi menjadi sebuah pesta. Tapi inilah lucunya, tidak ada oksigen yang bisa ditemukan selama percobaan kedua ini. Tidak ada satu tarikan napas pun. Oksigen yang dihasilkan oleh sinar matahari yang memecah molekul air ditelan oleh reaksi kimia yang lebih cepat daripada saat kamu mengucapkan oksibomber. Baru setelah percobaan ketiga bumi, kehidupan, segalanya mulai berubah. Organisme fotosintesis menjadi pusat perhatian dan menggunakan semua karbon dioksida di udara untuk membuat makanan mereka. Dan coba tebak, mereka melepaskan oksigen sebagai pendamping. Akhirnya, organisme mulai mengeluarkan begitu banyak oksigen sehingga membuat reaksi-reaksi yang ada menjadi kewalahan dan oksigen pun mulai memenuhi atmosfer. Namun, butuh beberapa waktu dan baru sekitar 350 juta tahun yang lalu kita mendapatkan tingkat oksigen yang kita miliki saat ini. Sekitar 21% dari udara yang kita hirup. Jadi, dari gunung berapi yang ganas hingga samudera yang misterius, perjalanan sekilas ke masa lalu ini mengungkap bumi yang sangat berbeda dari yang kita kenal sekarang. Sungguh menarik untuk menjelajahi lanskap purba dan membayangkan tahap awal pembentukan kehidupan. Berkat AI, kita bisa melihat sekilas sejarah bumi yang luar biasa dan menghargai keajaiban planet kita yang terus berubah. Jadi, nantikan perjalanan yang lebih menarik.
Pernahkah kamu membayangkan bumi sebagai semacam makhluk atau lebih tepatnya entitas yang cerdas seperti memiliki pikiran dan naluri untuk bertahan hidup? Dan kalau dibayangkan seperti ini, rasanya seperti menonton film fantasi di mana planet tempat kita berpijak dan menjalani kehidupan sehari-hari tiba-tiba bangun menyadari dirinya nggak begitu menyukai manusia dan mengamuk. Semoga saja enggak ya. Tapi bukan skenario seperti itu yang sebenarnya kita bicarakan, lebih kepada gagasan bahwa segala bentuk kehidupan seperti mikroba dan tanaman bisa mengubah sebuah planet dan memberinya kehidupan. Ini seperti planet yang memiliki jiwa hijau. Metafora bumi sebagai planet yang hidup masuk akal. Makhluk di seluruh dunia merayap, berenang, berjalan, dan terbang di lapisan paling atas dari daratan, lautan, dan langit. Tumbuhan menutupi sebagian besar dunia kita, ditambah lagi adanya virus serta bakteri di dalam air, tanah, dan bahkan atmosfer. Sekarang bayangkan semua makhluk hidup di bumi seperti tanaman, hewan, dan mikroba sebagai sebuah tim raksasa yang bekerja bersama-sama. Mereka punya tugas berbeda-beda, tapi semua berperan dalam menjadikan planet ini tempat yang lebih baik untuk hidup. Sebagai contoh, tanaman menghasilkan oksigen yang kita hirup dan hewan membantu penyerbukan bunga. Bersama-sama, mereka membentuk biosfer bagaikan tim kehidupan di bumi. Dari situlah ide kecerdasan planet muncul. Seperti halnya individu dan kelompok bisa punya kecerdasan, begitu juga sebuah planet. Para peneliti percaya kita bisa mengukur kecerdasan planet dari kemampuannya untuk bisa terus bertahan. Dan seperti halnya manusia yang harus bekerja sama untuk bertahan hidup, kecerdasan kolektif sebuah planet diukur dari kemampuan seluruh kehidupan di dalamnya untuk bekerja sama mencapai tujuan yang sama. Planet ini seperti sebuah sistem kompleks yang tahu cara merawat dirinya sendiri. Sama seperti hutan bisa berbagi nutrisi melalui jaringan jamur bawah tanah rahasianya. Ini menjaga semua pohon tetap sehat. Kita bisa kok belajar banyak dari hutan. Kalau kita terjun ke dunia fantasi untuk mencari planet yang cerdas dan berakal, kita pasti akan memilih Mogo dari Green Lantern. Mogo adalah entitas planet yang bisa melakukan hal-hal seperti mengubah cuaca, serta memanipulasi gravitasi, pertumbuhan tanaman, maupun kondisi permukaan lainnya. Atau bagaimana dengan Pandora yang menakjubkan dari Avatar? Masih ingat adegan flora dan fauna yang memukau di sana dengan organ-organ yang menyerupai tentakel? Organ ini memungkinkan makhluk hidup untuk saling berhubungan satu sama lain pada tingkat saraf. Seakan seluruh planet ini merupakan satu otak raksasa dengan pohon-pohon, makhluk-makhluk, dan bagian lainnya sebagai sel-selnya. Kita masih jauh dari itu, tapi tetap menyenangkan untuk dibayangkan. Saat ini, peradaban kita masih dalam tahap yang disebut para ilmuwan sebagai teknosfer yang belum matang. Artinya, kita masih terlalu fokus pada penggunaan teknologi yang tidak selalu berdampak baik bagi planet kita. Kita nggak memiliki kecerdasan planet atau pemahaman kolektif tentang apa yang perlu dilakukan untuk membuat planet ini lebih baik. Sebaliknya, kita hanya sibuk dengan urusan masing-masing. Tapi kita belum sampai pada tahap terburuk sih. Para peneliti telah memetakan 4 tahap masa lalu dan masa depan bumi untuk menjelaskan bagaimana kecerdasan planet bisa berdampak pada masa depan jangka panjang umat manusia. Tahap pertama disebut biosfer yang belum matang. Ini masa ketika kehidupan pertama kali dimulai di bumi miliaran tahun yang lalu. Hanya ada mikroba di tanah gundul tanpa vegetasi, tidak ada umpan balik global yang berarti mikroba-mikroba ini belum bisa memberi pengaruh pada bumi, atmosfer, atau sistem lainnya. Tahap kedua adalah biosfer matang, sekitar 2,5 miliar hingga 540 juta tahun yang lalu, saat benua-benua yang stabil terbentuk dan biosfer mulai memiliki pengaruh kuat terhadap bumi. Tahap ketiga dikenal sebagai teknosfer yang belum matang adalah masa kita berada sekarang dengan sistem komunikasi, teknologi, transportasi, listrik, dan komputer yang saling terhubung serta mengambil sumber daya dari sistem bumi dan memengaruhi biosfer. Tahap keempat yang juga dikenal sebagai teknosfer matang adalah target bumi di masa depan. Ini berarti teknologi akan memberi manfaat bagi seluruh planet. Kita akan menggunakan bentuk energi yang berkelanjutan seperti tenaga surya. Kecerdasan planet adalah tanda planet yang matang dan para peneliti tengah berupaya mencari cara untuk mencapainya.
Jadi hal-hal yang kita lakukan pada tingkat individu juga penting loh. Aktivitas kolektif kehidupan seperti mikroba atau tanaman bisa mengubah sebuah planet dan menjadikannya lebih dari sekedar batu tak bernyawa yang mengambang di angkasa. Melalui biosfer, planet tempat tinggal kita menemukan cara untuk menopang kehidupan miliaran tahun yang lalu dan masih terus berlanjut. Sekarang kita perlu mencari cara untuk memiliki sistem pemeliharaan mandiri yang serupa, tapi kali ini dengan teknosfer. Sulit untuk membayangkan planet-planet sebagai entitas seperti Pandora atau dunia imajiner lain di luar sana. Ada beberapa alasan untuk itu. Pertama, planet terbentuk dari kumpulan berbagai materi seperti batuan, gas, dan cairan di sekeliling bintang baru. Ini ibarat acara pertemuan keluarga besar dan semua yang hadir membawa bahan makanan berbeda untuk dijadikan satu masakan lezat. Seperti halnya bahan-bahan tersebut tidak akan tiba-tiba berubah menjadi makhluk hidup, materi-materi yang membentuk sebuah planet juga tidak akan langsung berubah menjadi entitas dengan kesadaran diri. Di bumi, setelah miliaran tahun reaksi kimia yang rumit, beberapa molekul mulai mereplikasi diri dan membawa informasi. Begitulah awal mula kehidupan di planet kita, dan bumi adalah satu-satunya contoh yang kita punya. Alasan keduanya, bayangkan kamu punya kebun luas yang kamu tanami banyak jamur atau bakteri, berharap mereka menjadi cerdas dan membantumu merawat kebun tersebut. Tapi jamur dan bakteri tidak memiliki otak seperti kita. Lagi pula mereka nggak butuh itu. Memiliki otak yang besar juga sangat berat bagi hewan. Butuh banyak energi untuk membuat otak tetap berfungsi. Jadi hewan hanya menjadi sepandai yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup dan berkembang di lingkungan mereka. Anjing dan kucing cukup pintar karena mereka harus bisa menghindari bahaya dan mencari makanan, dan mereka tidak butuh kecerdasan seperti manusia untuk hal-hal seperti membangun rumah, membuat karya seni, atau menciptakan teknologi baru. Jadi akan sulit untuk membuat semua makhluk hidup dan tanaman untuk memiliki tingkat kecerdasan yang sama. Alasan ketiga, kenapa sebuah planet akan sulit untuk menjadi suatu entitas adalah aturan utama dari dunia hewan, yaitu sintasan yang paling layak. Setiap makhluk bersaing untuk mendapatkan sumber daya seperti air, makanan, dan ruang. Tidak hanya spesies berbeda yang bersaing satu sama lain, tapi juga individu-individu dari spesies yang sama. Bayangkan kepiting biola yang berebut wilayah di pantai, atau kawanan serigala yang berebut mangsa, atau aku saat melihat tempat kosong di pantai yang ramai. Persaingan semacam ini bukanlah dasar yang baik untuk kerjasama global. Ada beberapa pengecualian untuk aturan ini, misalnya pada semut. Mereka bukan makhluk paling cerdas di bumi, tapi ketika berkumpul dalam koloni, mereka bisa melakukan hal-hal luar biasa, seperti mengumpulkan makanan yang jauh lebih besar dari tubuhnya, membangun sarang, membesarkan anak-anaknya, dan bahkan bercocok tanam. Bahkan mereka beraktivitas seperti superorganisme yang disebut pikiran sarang, di mana setiap semut bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Serangga seperti lebah dan semut sangat altruis dan bekerja sama untuk memastikan ratu mereka bereproduksi. Jika satu koloni semut yang besar mengambil alih seluruh planet kita, mereka bisa bertindak dalam satu pikiran dan bekerja untuk kepentingan koloni serta planet sampai kehabisan sumber daya. Tapi pada kenyataannya, sulit untuk membayangkan ada organisme, bahkan superorganisme, yang bisa mencapai tingkat kesadaran diri dan pikiran seperti itu. Terakhir, bagaimana cara kita untuk tetap terhubung? Dalam hal komunikasi, semut menggunakan feromon dan manusia menggunakan saraf. Kedua metode ini berfungsi baik untuk organisme kecil, tapi saat menyangkut entitas ukuran planet, akan sulit untuk melakukan komunikasi dengan cepat dan efisien. Jadi komunikasi dalam entitas ukuran planet akan jauh lebih lambat daripada yang kita lakukan di rumah, seperti dengan komputer atau ponsel pintar. Oke lah, kita masih harus terus bermimpi tentang Pandora. 2022 dan 2023 menjadi tahun-tahun penting dalam pencarian dunia baru. Tahun lalu, NASA berhasil menemukan lebih dari 5.000 eksoplanet yang telah terkonfirmasi. Daftarnya sangat beragam. Di antaranya ada bumi super berbatu, planet gas raksasa seperti Jupiter, planet es raksasa seperti Neptunus, dan sebagainya. Dan ini baru permulaan. Kemungkinan ada lebih dari 1 triliun eksoplanet di galaksi kita saja loh.
Tapi pertanyaan terpentingnya adalah, berapa banyak sih yang bisa dihuni oleh manusia? Apakah ada planet dalam daftar ini yang memungkinkan adanya kehidupan? Atau yang bisa jadi rumah masa depan kita? Tentu saja ada. Dan di tahun 2022 hingga 2023, kita menemukan 5 di antaranya. Jadi kencangkan sabuk pengamanmu dan bersiaplah untuk perjalanan seru keluar tata surya. Planet pertama dalam daftar kita adalah Wolf 1069b, nama yang membosankan dan kaku. Jadi aku akan menyebutnya Wolfie saja. Toh siapa juga yang bakal menghentikanku? NASA? Sebuah studi baru yang dilakukan oleh 50 astronom ahli mengonfirmasi sesuatu yang mengagumkan, yaitu eksoplanet Wolfie yang berlokasi hanya 31 tahun cahaya dari kita berpotensi menjadi sebuah dunia berbatu. Dengan kata lain, secara teoretis, planet ini layak dihuni. Tim di balik penemuan ini menggunakan teknik yang disebut kecepatan radial untuk mendeteksi eksoplanet tersebut. Ini adalah cara para ilmuwan mempelajari pergerakan bintang dan planet. Seperti halnya saat bermain lempar tangkap bola dengan temanmu, saat dia melempar bola ke arahmu, kamu bisa melihat bolanya semakin mendekatimu. Itu mirip kecepatan radial. Ketika sebuah planet bergerak ke arah kita, planet tersebut membuat bintang yang di orbitnya tampak mendekat ke arah kita. Ketika planet bergerak menjauhi kita, planet itu pun juga membuat bintangnya tampak lebih jauh. Para ilmuwan bisa menggunakan informasi ini untuk mengetahui aktivitas planet dan seberapa besar ukurannya. Dan begitulah cara mereka menemukan Wolfie. Eksoplanet ini diperkirakan seukuran bumi dan masanya 1,5 masa bumi. Planet ini mengorbit bintang Katai Merah yang akan kita sebut sebagai Ibu Wolfie. Tapi ada fakta menarik nih. Wolfie mengorbit di dalam zona layak huni bintangnya, yang berarti ada kemungkinan air dalam wujud cair bisa ditemukan di permukaannya. Ini seperti mendapatkan jackpot eksoplanet. Oh, andai saja aku punya tiket. Studi ini memperkirakan jika Wolfie memiliki atmosfer seperti bumi, suhu di sana bisa mencapai 12 derajat Celcius, yang berarti air dalam bentuk cair bisa menggenang di sisi siang planet tersebut. Tapi kekurangannya adalah eksoplanet ini terkunci pasang surut pada bintangnya, yang artinya sisi yang sama selalu menghadap ke bintang. Bayangkan saja, satu sisi planet selalu disinari oleh kehangatan bintang induknya, sedangkan sisi satunya lagi berada dalam kegelapan abadi. Seperti masa SMP. Cuma bercanda kok. Tim di balik penemuan ini yakin kalau planet ini sangat layak untuk diteliti lebih lanjut. Tapi kita mungkin harus menunggu 10 tahun lagi untuk mendapatkan jawabannya. Sementara itu, kita hanya perlu terus mencari di langit dengan teleskop dan berharap yang terbaik. Planet berikutnya adalah TOI 700e. Apa ya nama panggilan yang bagus? NASA baru saja menemukan planet baru yang akan mengguncang galaksi kita. Wah, sepertinya bakal seru nih. Aku akan menamainya Toys Were Us. Ukurannya hampir sebesar bumi, kemungkinan besar memiliki air dalam bentuk cair di permukaannya, dan jaraknya hanya 100 tahun cahaya. Tentunya kita belum bisa melakukan perjalanan ke sana, tapi ini sudah cukup dekat dalam gambaran besarnya. Toys Were Us merupakan planet keempat dalam tata suryanya dan memiliki orbit yang pendek, yaitu hanya 28 hari untuk mengitari bintang induknya. Setidaknya kamu akan berulang tahun setiap bulan. Hore! Penemuan kali ini dilakukan dengan metode transit. Planet-planet terlihat sangat kecil dan sulit dideteksi. Tapi ketika berada di depan bintangnya, planet akan menghalangi sebagian cahaya yang datang darinya, sehingga cahaya yang tampak sedikit lebih redup. Begitu planet bergerak menjauh, bintang akan kembali menjadi lebih terang. Jadi untuk menemukan planet ini, para ilmuwan mengamati dengan seksama apakah kecerahan cahaya bintangnya berubah. Kalau iya, berarti ada planet yang sedang bermain petak umpet dengan kita. Begitulah cara ilmuwan menemukan Toys Were Us. Misi TESS yang menemukannya. Misi ini menemukan 66 eksoplanet baru dan 2.100 kandidat lainnya yang masih menunggu untuk dikonfirmasi. TESS selama ini sibuk mencitrakan 75% bagian langit. Benar-benar efisien ya. Toys Were Us berada di zona layak huni yang optimis, terletak di antara planet C dan D, tapi mungkin saja planet ini terkunci pasang surut, sama seperti Wolfie. Jadi, kita mungkin harus puas dengan air yang hanya berada di satu sisi planet.
Penemuan Toys Were Us merupakan prospek yang menjanjikan untuk pengamatan lanjutan di masa depan. Dan ini menunjukkan potensi tes untuk menemukan eksoplanet yang lebih kecil lagi di masa depan. Siapa tahu, suatu hari nanti tes akan menemukan rumah baru bagi manusia di antara bintang-bintang, atau setidaknya tempat liburan baru. Selanjutnya, ada si kembar GJ1002b dan GJ1002c. Galaksi menjadi semakin dekat dengan kita dengan ditemukannya dua eksoplanet yang akan kusebut Hansel dan Gretel, yang jaraknya sangat dekat dengan tata surya kita. Benar, kedua planet mirip bumi ini jaraknya kurang dari 16 tahun cahaya, atau hanya satu lompatan dalam istilah luar angkasa. Sebagai perbandingan, Proxima Centauri b merupakan eksoplanet dengan masa paling mendekati bumi, dengan jarak 4,2 tahun cahaya. Jadi, kedua tetangga baru ini termasuk yang paling dekat dengan kita. Keduanya mengitari bintang Katai Merah yang masanya hampir 1/8 masa matahari. Cukup dingin dan redup ya, tapi nggak apa-apa, karena kedua planet ini berada sangat dekat dengan bintangnya. Hansel membutuhkan waktu 10 hari untuk mengitari bintang induknya, sedangkan Gretel butuh waktu sekitar 21 hari. Berarti lebih sering ulang tahun, ya kan? Penemuan ini didapat oleh tim ilmuwan internasional dan bukanlah sesuatu yang mudah. Tim tersebut harus bekerja sama dengan dua instrumen, yaitu espresso dan Carminis. Hasilnya, sebuah cafe latte. Bukan. Yang mereka dapatkan adalah pengukuran yang sangat akurat, sampai-sampai kamu bisa menghitung jumlah kawah di permukaan planetnya. Hebatnya lagi, planet-planet tersebut berada di zona layak huni bintang induknya, dan memiliki ukuran yang sangat pas, sehingga menjadi kandidat sangat bagus untuk dilakukan studi atmosfer di masa depan. Ketua penelitian mengatakan bahwa alam sepertinya ingin menunjukkan pada kita kalau planet serupa bumi itu sangat umum. Dengan penemuan ini, kita sekarang tahu ada 7 planet dalam sistem keplanetan yang berada cukup dekat dengan matahari. Siapa sangka tetangga kita bisa begitu ramah? Kesimpulannya, penemuan Hansel dan Gretel merupakan lompatan besar bagi umat manusia. Jadi, mari kita angkat segelas H2O atau apapun yang bisa diminum di eksoplanet dan ayo rayakan. Planet terakhir dalam daftar kita adalah LP890-9C yang akan kusebut Bob. Bumi super yang berada sekitar 98 tahun cahaya ini kira-kira 40% lebih besar daripada bumi tempat tinggal kita. Selain itu, planet ini punya kembaran yang akan kusebut Ray, yang ukurannya hingga 75% lebih besar dari bumi. Semakin banyak ruang tentu lebih baik, bukan? Kedua planet ini mengitari bintang Katai Merah. Sayangnya, Ray cukup panas karena suhunya diperkirakan mencapai 123 derajat Celcius. Jadi, jangan disentuh ya. Saudaranya Bob berada di zona layak huni bintangnya, sehingga kemungkinannya besar untuk adanya kehidupan di sana. Tapi perlu diingat, suhu sebenarnya dari planet-planet itu bergantung pada atmosfernya. Ada kemungkinan bahwa Bob, yang merupakan planet terluar, memiliki efek rumah kaca yang besar, membuatnya lebih mirip Venus daripada bumi. Jadi, bisa jadi planet ini terlalu panas untuk dihuni. Tapi jangan putus asa dulu. Teleskop luar angkasa James Webb yang diluncurkan pada Desember 2021 sedang menyelidikinya. Dengan teknologi mutakhir dan instrumen canggih termasuk spektograf, teleskop ini bisa mengintip ke dalam atmosfer eksoplanet dan mengungkap planet-planet mana saja yang bisa dihuni. Jadi kita lihat nanti apa yang ditemukannya. Planet ini sudah tercatat sebagai planet terestrial dalam zona layak huni nomor 2 paling disukai. Sekarang, planet ini masuk dalam daftar 7 planet mirip bumi lainnya yang jaraknya sekitar 40 tahun cahaya dari kita. Mungkin planet-planet itu akan menjadi rumah baru kita di masa depan. Atau mungkin kita perlu memperbaiki rumah yang kita miliki saat ini. Tapi sampai saat itu tiba, nikmati momen ini dan rayakan semua penemuan baru ini. Gak ada yang tahu berapa banyak lagi planet yang akan kita temukan di masa depan, mengingat perkembangan teknologi yang begitu pesat setiap tahunnya. Apakah ribuan planet? Jutaan? Sementara itu, Bob dan Ray, Hansel dan Gretel, Toys Were Us, Wolfie dan ibunya, mereka semua akan selalu ada di luar sana menunggu kita. 84 juta tahun yang lalu,
Banyak mamalia modern, burung, kelompok serangga, bahkan tumbuhan berbunga sudah ada. Dinosaurus masih berkeliaran. Spesies itu masih punya waktu 20 juta tahun sebelum insiden asteroid terjadi. T-Rex, si pemburu yang tak kenal takut, menjadi raja semua dinosaurus. Dan bumi condong sejauh 12 derajat. Bayangkan planet kita seperti coklat truffle. Kulitnya keras, bagian tengahnya kental, berisi materi setengah padat. Lapisan teratasnya, kerak bumi, terdiri atas lempeng-lempeng tektonik yang mirip puzzle. Benua dan samudra berada di atas lempeng ini 84 juta tahun lalu. Mantel dan kerak bumi mulai berputar di sekitar inti luar planet kita, lalu kembali. Kalau kamu bisa melihatnya dari antariksa, itu akan tampak seolah seluruh planet kita condong ke satu sisi. Kalau terjadi sekarang, hal ini akan menggeser kota New York ke lokasi Florida. Katakanlah planet kita seperti gasing yang berputar. Gasing akan berputar sempurna jika beratnya menyebar secara merata. Tapi, kalau kamu memindahkan sebagian beratnya ke satu sisi, gasing menjadi miring. Ini bisa disebabkan oleh gerakan lempeng tektonik dan salah satunya tenggelam di bawah lempeng lain. Kita mungkin minum air yang umurnya lebih tua daripada sistem tata surya kita. Sebagian ilmuwan berpikir bahwa air yang kita miliki di bumi mungkin berasal dari titik-titik es yang melayang dalam semacam awan ruang angkasa lebih dari 4,5 miliar tahun lalu. Danau tidak selalu tenang dan menenangkan, tapi juga bisa meledak. Ini terjadi kalau di bawah permukaannya ada gas-gas vulkanik yang bisa meletus, naik ke permukaan, dan menyebabkan kerusakan besar. Seiring waktu, rotasi bumi melambat. Tiap tahun, bulan mendapat sedikit energi dari planet kita dan perlahan-lahan menjauh dari bumi. Kedua hal ini membuat hari kita lebih panjang, tapi dengan kecepatan yang benar-benar rendah, sekitar 1,4 milidetik tiap 100 tahun. Artinya, waktu dinosaurus masih ada, satu hari cuma ada 23 jam. Dulu, planet kita berwarna ungu. Satu teori menyatakan, mikrob kuno tidak bergantung pada klorofil untuk menyerap sinar matahari, melainkan pada molekul-molekul lain. Mikrob-mikrob ini menyerap sinar hijau, lalu memantulkan kembali warna ungu yang cantik. Tiap kali nyemplung ke laut, ingatlah bahwa kamu sedang berenang di emas seharga lebih dari 700 triliun dolar. Emasnya bukan di dasar laut dan menunggu ditemukan orang, tapi dalam partikel-partikel kecil yang tersebar di air. Tempat terdalam di planet kita adalah Palung Mariana, sebuah tempat di Samudra Pasifik di bawah permukaan laut. Tapi, tempat terdalam yang tidak tertutup oleh lautan berada di Antartika. Secara teknis, tempat ini tersembunyi di bawah lapisan es yang tebal dan dalam. Kedalamannya lebih dari 2.500 meter di bawah permukaan laut. Ada 60 ton debu yang jatuh dari ruang angkasa ke planet kita setiap hari. Mungkin kamu lumayan banyak menghirup debu kosmik ini waktu mau ke kantor. Ya, bentuknya debu, partikel kecil-kecil dari komet, meteorit, dan objek ruang angkasa lain. Dalol, Ethiopia adalah tempat berpenghuni terpanas di planet kita. Antara tahun 1960 sampai 1966, suhunya 41 derajat Celcius. Dan di musim dingin sekalipun, suhunya mencapai rata-rata 37 derajat Celcius. 8 menit 20 detik adalah waktu yang dibutuhkan sinar matahari untuk mencapai planet kita. Total waktu itu tidak terlalu lama dibanding yang dibutuhkan untuk sampai ke Pluto, yakni 5,5 jam. Hampir 70% air tawar yang kita miliki di dunia tersimpan dalam lembaran es dan gletser. Lebih dari 96% air di seluruh bumi berada di lautan. Bumi itu seperti sebuah magnet besar. Inti bagian dalamnya berupa bola yang terbuat dari besi padat, dengan besi cair di sekelilingnya. Semua variasi dan perubahan kepadatan dan suhu membentuk semacam daya yang membuat besi menghasilkan arus listrik. Arus ini sejajar dengan putaran planet kita dan membentuk medan magnet. Ada banyak bintang di galaksi Bima Sakti, yaitu 100 miliar bintang. Tapi jumlah pohon di planet kita jauh lebih banyak, sekitar 3 triliun. Kamu bisa mengetahui umur sebatang pohon dengan melihat lingkaran kambiumnya. Lingkaran ini juga bisa menunjukkan tentang kondisi tahun tertentu. Kalau lingkarannya tipis, berarti ada kemarau. Sedangkan lingkaran tebal, berarti telah terjadi musim hujan. Bumi adalah planet ajaib di mana batuan pun bisa berjalan. Setidaknya, sebagian di antaranya di Death Valley, California.
Batu-batu itu meninggalkan jejak, sehingga kamu bisa mencatat jalur yang telah ditempuhnya. Beberapa batuan terbesar telah meninggalkan jejak sejauh 460 meter. Batu-batu dengan bagian dasar halus berjalan berputar-putar, sedang yang bagian dasarnya kasar cenderung meninggalkan jejak lurus. Dunia di sekitar kita terdiri dari banyak atom, dan atom-atom itu sepertinya padat. Tapi 99,99% diantaranya hanya berupa ruang kosong. Atom hanyalah sebuah nukleus yang sangat kecil dengan sejumlah elektron yang mengitarinya. Elektron ini adalah partikel, tapi gerakannya seperti gelombang. Elektron tidak tetap di satu titik, tapi menyebar di sejumlah probabilitas dan menempati banyak ruang. Kalau ruang kosong dalam atom kita dihilangkan, semua manusia bisa muat dalam sebuah ruangan yang benar-benar sempit, yang seukuran gula batu. Australia perlahan-lahan bergeser ke utara, yakni 7 cm per tahun. Karena gerakan tektonik, Australia berada di atas lempeng tektonik benua yang bergerak lebih cepat dibanding benua lain. Kamu akan butuh 400.000 bulan untuk bisa membuatnya seterang matahari. Banyak banget ya, karena bulan kan cuma memantulkan sinar yang berasal dari matahari dan tidak punya sinar sendiri, itu pun belum cukup. Kecerahan cahayanya juga bergantung pada sudut antara matahari, bulan, dan bumi. Dulu, planet tempat tinggal kita punya 2 bulan, atau setidaknya begitulah yang diyakini beberapa ilmuwan. Mereka mengetahui bagian bulan yang menghadap bumi relatif lebih rata dan rendah, sedang bagian lain jauh lebih tebal dan berkerak. Menurut teori, dulu ada bulan kedua yang membentur bagian yang lebih tebal itu. Sebagian percaya bahwa bulan kedua itu masih ada. Mungkin bukan objek ruang angkasa raksasa yang bisa kita lihat dengan jelas di langit, tapi semacam asteroid kecil yang tertarik ke dalam orbit bumi. Kandungan udara yang tertinggi bukanlah oksigen. Hampir 78% penyusun udara adalah nitrogen. Kalau kamu ingin melihat batuan yang sangat curam, pergilah ke Taman Nasional Auyuittuq, Kanada. Taman ini memiliki turunan vertikal terbesar, tebing tertinggi dan tercuram di Kanada, dengan batu yang menjorok sejauh 105 derajat dan batuan setinggi 1.220 meter. Satu tim yang terdiri dari 4 pria Amerika akhirnya sampai di puncaknya pada tahun 1985. Meski sudah ada 30 upaya untuk itu sebelumnya, mereka butuh waktu 33 hari untuk naik. Pasifik, Atlantik, Hindia, dan Arktik adalah 4 samudera di dunia. Samudera Selatan dikonfirmasi sebagai samudera kelima. Samudera ini tidak dibatasi oleh benua-benua di sekitarnya, tapi oleh arus Antarktika yang bergerak dari barat ke timur. Penelitian menunjukkan bahwa arus ini terbentuk lebih dari 30 juta tahun lalu ketika Amerika Selatan dan Antarktika telah terpisah. Ini memungkinkan air mengalir tanpa hambatan di dasar samudera itu. Gletser dan lembaran es yang mencair berarti ada lebih banyak air di samudera. Ini memberikan bobot tambahan yang menekan dasar laut, membuatnya tenggelam. Permukaan bumi tampak padat dan sepertinya permanen, tapi setiap 500 juta tahun, permukaan bumi mengalami proses regenerasi. Lempeng tektonik saling bertabrakan, kerak benua membentuk tekanan di kerak samudera, dan tekanan itu mengaktifkan gunung berapi. Seiring waktu, semua ini menghasilkan regenerasi dan pergantian sebagian besar permukaan bumi, seperti tubuh kita yang meregenerasi sel-sel kulit, mengganti sel-sel lama dengan yang baru. Dari semua planet di tata surya, bumi adalah satu-satunya yang kerak luarnya terpecah menjadi permukaan lebar yang kita sebut lempeng tektonik. Ini adalah proses penting yang memungkinkan terbentuknya berbagai palung dan gunung laut dan juga membantu melindungi bumi. Saat tumbuhan mikroskopik yang hidup di lautan mati, maka semua itu akan turun ke dasar laut. Sisa-sisanya kembali ke bagian dalam planet kita dan didaur ulang, lalu berakhir di atmosfer. Itu melindungi planet kita agar tidak menjadi terlalu panas dan berubah seperti Venus, planet terpanas dalam tata surya kita. Bumi punya 3 lapisan utama, 2 bagian dari inti, yakni inti dalam yang panas dan padat, serta inti luar yang cair. Lalu ada mantel bumi, kemudian kerak tipis di atas, yakni permukaan yang mendukung kehidupan seperti yang kita tahu. Setidaknya itu yang kita ketahui. Tapi sekarang ilmuwan telah menemukan lapisan misterius baru yang terdapat jauh di dalam inti dalam yang padat. Inti dalam bumi kurang lebih 2/3 ukuran bulan dan tersusun atas nikel dan besi padat. Inti dalam ini panas menyala. Suhu di pusat planet kita sama dengan suhu permukaan matahari. Suhu inti luar bisa mencapai 5.500 derajat Celcius.
Sulit untuk mengeksplorasi pusat bumi karena kita tidak bisa masuk ke sana dan rasanya seperti melihat logam dan batuan cair seluas 5.200 km melalui jendela yang sangat kotor. Tapi kita bisa mengandalkan eksperimen laboratorium tentang batuan mampat dan panas, sinyal-sinyal dari gelombang seismik dan model-model komputer. Saat terjadi gempa bumi, gempa itu mengirimkan gelombang kejut. Gelombang ini merambat menembus lapisan-lapisan bumi dengan kecepatan berbeda-beda, tergantung arah rambatan dan materi yang dilaluinya. Dalam penelitian baru, satu tim ilmuwan mengatur kumpulan data 100.000 gempa dalam. Sebagian di antaranya memiliki kedalaman lebih dari 100 km di bawah permukaan bumi. Saat gempa terjadi di satu sisi planet kita, ilmuwan melacak gelombangnya sampai ke sisi berlawanan. Gelombang berubah ketika sampai di sisi lain. Maka ilmuwan mencoba memahami materi yang telah dilalui gelombang ini. Mereka menemukan sebuah lapisan baru di dalam inti planet kita berkat gempa bumi. Biasanya, gelombang kejut merambat di sepanjang khatulistiwa, tapi di bawah permukaan, gelombang itu menyimpang dan merambat ke berbagai arah, sekitar 60 derajat ke samping. Saat melewati inti dalam dari utara ke selatan, gelombang ini bergerak lebih cepat dibanding saat melewati inti yang sejajar dengan khatulistiwa. Penting untuk memahami inti bumi, sebab intilah yang membentuk medan magnet kita, yang pada akhirnya melindungi planet kita dari hal-hal seperti angin matahari. Ini adalah partikel-partikel bermuatan yang berasal dari matahari. Pada tahun 1960-an, kita menemukan bahwa bumi berdenyut setiap 26 detik. Ini seperti mesin jam dan denyut jantung raksasa. Tanah sedikit berguncang, tapi seringnya kita tidak merasakannya. Peneliti masih bisa melacaknya. Sebagian peneliti berpikir bahwa lempeng benua adalah pemecah gelombang di bawah laut. Misal, bagian tertinggi dari benua Amerika Utara runtuh ke dalam dataran abisal. Satu teori menyatakan gelombang menghantam tempat ini menghasilkan denyutan teratur. Seperti kalau kamu punya satu set drum, kamu pukul drum-drum itu dengan kedua tanganmu, dan kamu nggak sengaja mengenai satu titik yang menghasilkan pukulan harmoni yang pas untuk membuat seluruh planet berguncang. Kalau teori ini benar, kita beruntung karena tak ada lagi titik seperti ini yang bisa mengguncang bumi. Ilmuwan lain percaya bahwa denyutan itu terjadi karena ada gunung berapi di dekat titik kritis, Pulau Sao Tome di Teluk Boni. Kamu berjalan, berlari, dan meloncat, tapi saat berhenti, rasanya kamu seperti berdiri diam. Kenyataannya, kamu tetap bergerak, meskipun saat diam, sebab planet kita selalu bergerak. Tergantung di mana kamu berada, kamu bisa berputar melintasi alam semesta dengan kecepatan lebih dari 1.600 km per jam. Kalau kamu berada di khatulistiwa, pergerakanmu paling cepat. Katakan di ujung jarimu ada bola basket yang sedang berputar. Coba cek garis lintang di bolamu. Satu titik di garis itu punya jarak tempuh yang lebih jauh dalam satu putaran saja dibanding titik lain di dekat jarimu. Itu artinya titik di khatulistiwa bergerak lebih cepat. Bumi adalah planet yang selalu melakukan daur ulang. Tanah tempat kita berjalan didaur ulang. Siklus batuan planet kita mengubah satu jenis batuan menjadi jenis batuan lain. Itu adalah siklus yang berlangsung terus-menerus. Kedalaman planet kita penuh dengan magma. Ketika keluar ke permukaan, magma mengeras menjadi batuan. Proses tektonik seperti aktivitas vulkanik, gempa bumi, pembentukan gunung, dan semua proses lain yang membentuk permukaan planet kita membawa batuan itu ke permukaan bumi. Ketika ada di permukaan, batuan jadi punya bentuk karena erosi mengikis bagian-bagiannya. Partikel-partikel kecil itu lalu mengendap. Tekanan yang berasal dari atas memadatkan partikel-partikel itu menjadi batuan sedimen, seperti misalnya batu pasir. Batuan sedimen akhirnya juga bisa jadi makin dalam di bawah permukaan bumi. Karena tingginya panas dan besarnya tekanan, batuan ini seolah dimasak menjadi batuan metamorf. Batuan ini bisa naik lagi ke permukaan atau bahkan terkikis kembali. Terkadang, lempeng kerak bumi saling mendorong, dan dengan begini, batuan bisa berubah menjadi magma lagi.
Sejauh ini kita baru menjelajah 5% lautan. Lautan itu sendiri juga kehidupan di bawah dasar laut masih menjadi misteri. Sedimen yang menjadi dasar laut kita merupakan rumah bagi berbagai mikroorganisme yang hidup bahkan sejauh 2,5 km di bawah dasar laut. Ada mikrob yang tersembunyi jauh di dalam batuan vulkanik di bawah dasar laut. Di sebagian Samudra Pasifik yang tersembunyi di bawah sedimen sedalam 265 meter. Biosfer di bawah dasar laut berkembang sangat lambat dibanding kehidupan di permukaan. Pembelahan sel terjadi setiap 10 sampai 1000 tahun. Ada yang berbeda dengan poros bumi. Perubahan iklim dan gletser yang mencair sebagian besar di wilayah seperti Himalaya dan Alaska membuat poros bumi bergeser. Planet kita punya dua kutub magnetik selatan dan utara. Kedua kutub ini memengaruhi hal-hal seperti arus udara dan navigasi. Poros tempat bumi berputar adalah kutub jenis lain. Seiring waktu, kutub ini sedikit bergeser, tapi kita tak tahu pasti kenapa. Para peneliti sadar bahwa ada massa air bergerak yang mendorong poros bumi ke arah timur. Ambil sebaskom air sebagai contoh. Kalau kamu gerakan baskom maju mundur, percikan membuat air memindahkan beratnya. Hal ini serupa juga terjadi pada tingkatan planet. Sebesar apapun gempanya, tidak ada manusia yang bisa merasakan gempa bumi di sisi bumi yang berseberangan, meski sebagian orang mengaku bisa. Pada tahun 2013, terjadi gempa di dekat Kepulauan Kuril dengan magnitudo 8,5 skala Richter. Kedalamannya sekitar 650 km. Gempa ini begitu kuat, sehingga orang-orang di Australia bilang mereka bisa merasakan tanah berguncang. Gempa terkuat terjadi di Chili pada tahun 1960 dengan magnitudo 9,5 skala Richter. Zona retakannya membentang dari 500 km sampai hampir 1000 km di sepanjang pesisir negara itu. Gempa bumi dengan magnitudo 10 atau lebih tidak bisa terjadi. Magnitudo gempa tergantung pada panjang sesar atau patahan tempat gempa itu muncul. Makin panjang sesarnya, makin kuat gempanya. Sesar adalah patahan pada sebagian kerak bumi. Pada kedua sisinya terdapat batuan dan keduanya bergerak saling melewati. Kita belum menemukan sesar yang cukup panjang hingga bisa menghasilkan gempa dengan magnitudo 10 atau lebih. Jika itu terjadi, sesarnya akan memanjang hampir di seluruh planet. Gempa dengan magnitudo 12 membutuhkan sesar yang lebih besar daripada planet kita. Satu sisi planet kita lebih dingin dari sisi yang lain. Ada sistem yang menjaga kehangatan bumi dari dalam berupa interior cairan panas yang menyala jauh di bawah permukaan bumi. Sistem ini berputar dan di saat yang sama menghasilkan medan magnet serta gravitasi. Dengan begitu, inti bumi menahan atmosfer lebih dekat dengan permukaan planet. Bumi juga menyerap panas dari matahari, sebagian besar di permukaannya. Panas matahari tidak menyebar secara merata di seluruh bagian planet. Satu sisi planet, yakni belahan Pasifik, lebih cepat kehilangan panas daripada sisi yang satunya, belahan Afrika. Ini terjadi karena daratan memerangkap lebih banyak panas daripada permukaan laut. Dasar laut jauh lebih tipis dibanding daratan. Dan juga, suhu yang disebabkan oleh panas yang berasal dari dalam bumi menjadi lebih rendah karena besarnya jumlah air dingin di atasnya. Awan bukan cuma seperti potongan kapas lembut di langit. Beratnya lebih dari 500.000 kg dan membantu mengatur suhu planet kita. Kalau kamu mengambil semua titik air di dalam awan dan membawanya ke permukaan bumi, kamu bisa menutup planet kita dengan lapisan cairan setipis rambut manusia. Kayaknya sih nggak banyak ya, tapi air ini sangat penting bagi iklim kita. Suhu di bumi bakal jadi lebih hangat kalau bukan karena awan-awan itu. Entah kenapa atau untuk siapa aku menulis ini, bagaimanapun, ini adalah akhir dunia. Jadi, semua orang pasti tahu apa yang akan kukatakan. Tapi entah kenapa, aku merasa harus menceritakan hal ini kepada seseorang. Jadi,
Semua dimulai dengan guncangan kecil dari bawah tanah. Tidak ada yang benar-benar memedulikannya, terutama karena daerahku memang rawan aktivitas seismik. Orang mengira ini hanya gempa bumi kecil. Berita di TV membahasnya, tapi hanya sedikit yang benar-benar khawatir. Ayah dan ibuku, umurku baru 12 tahun saat itu, termasuk di antara orang-orang yang khawatir, tapi mari kita simpan untuk nanti. Hanya dalam setahun, guncangan menjadi makin kuat dan makin sering. Di beberapa daerah, guncangan ini berubah menjadi gempa besar yang menyebabkan sejumlah kerusakan di perkotaan dan pedesaan. Lebih buruknya lagi, gunung berapi yang sebelumnya tidak aktif mulai bangun. Di seluruh dunia, orang-orang mulai cemas. Para ilmuwan banyak membahas tentang perubahan iklim dan dampaknya terhadap umat manusia. Tapi yang pasti, tak seorang pun punya solusinya. Kondisi pun tidak kunjung membaik. Bulan demi bulan berlalu. Kekuatan dan frekuensi gempa bumi serta letusan gunung secara bertahap kian meningkat. Pada awalnya, hanya ada laporan 1 bencana alam besar per bulannya. Tapi dalam 2 tahun selanjutnya, setidaknya ada 4 bencana yang terjadi dalam kurun waktu yang sama di setiap sudut dunia. Bahkan, daerah yang biasanya tenang dihantam gempa bumi yang kemudian diikuti tsunami. Orang-orang mencoba beradaptasi, tapi semuanya terjadi terlalu cepat bagi kami untuk bisa cukup bereaksi. Yang harus kami lakukan hanyalah belajar untuk selalu siap keluar dari rumah dan lari. Kami berhenti membangun gedung apartemen yang besar dan kukuh, serta lebih memilih rumah cetak 3 dimensi yang lebih ringan. Rumah seperti ini mudah hancur, tapi juga mudah dibangun, yang merupakan keuntungan besar. Barang-barang mewah dengan cepat kehilangan nilainya. Sementara di sisi lain, harga perangkat elektronik seluler dan peralatan bertahan hidup meningkat pesat. Orang-orang mulai sangat menghargai apa yang mereka miliki, juga menghargai orang-orang di sekitar. Sesama tetangga saling membantu, dan seluruh kota menyatukan upaya mereka untuk membangun komunitas yang kuat demi mempersiapkan hal terburuk bersama-sama. Sayangnya, hal terburuk datang lebih cepat daripada dugaan kami. Suatu hari, seluruh planet diguncang oleh sebuah gempa bumi raksasa. Kami pikir inilah akhir hidup kami semua, karena tanah terus bergetar selama berjam-jam dan tidak berhenti sampai keesokan harinya. Kemudian, laporan datang dari pantai Atlantik. Lautan surut, meninggalkan hamparan pasir dan karang yang luas. Tim peneliti melompat ke helikopter dan pergi untuk mencari tahu apa yang menyebabkan bencana alam ini. Lantas menemukan hal yang tidak terpikirkan. Ada pusaran air super besar di tengah Samudra Atlantik, ratusan kali lebih besar dibanding dolina terbesar di dunia. Air laut mengalir ke pusaran raksasa ini, seolah seseorang menarik sumbat penutup di dasar samudra. Kurang lebih, itulah yang terjadi. Lempeng tektonik di bawah Atlantik terbelah, membentuk celah besar di dasarnya. Magma mendidih mengalir keluar, tapi padam oleh banyaknya massa air yang kemudian mengalir ke jurang dalam. Air menghilang begitu cepat sehingga permukaannya secara keseluruhan turun dalam hitungan jam. Peristiwa ini dijuluki retakan besar Atlantik, tapi semua ini baru permulaan. Dengan meningkatnya frekuensi gempa bumi dan letusan gunung berapi, pola angin di seluruh dunia berubah, mengakibatkan munculnya badai besar. Seolah bumi muak dengan seluruh penghuninya. Tapi seperti yang kukatakan tadi, orang tuaku termasuk yang khawatir dan ingin tahu alasan dibalik semua ini. Orang tuaku adalah ahli geologi di Agensi Antariksa Internasional yang melanjutkan pekerjaannya di tengah semua bencana alam ini. Dan merekalah yang akhirnya membuat kesimpulan mencemaskan. Untuk alasan yang belum diketahui, ukuran bumi mulai membesar. Ini menjelaskan segalanya. Gempa bumi yang makin sering terjadi disebabkan oleh bergeraknya lempeng tektonik. Magma yang mengalir didorong dari mantel ke atas menuju kerak bumi dan meledak ke permukaan di tempat yang memang ditujukan untuk itu, gunung berapi. Artinya, akan ada peristiwa lain seperti retakan besar Atlantik, tapi sayangnya lebih dahsyat. Setelah setahun berselang, kami pindah untuk tinggal di agensi bersama keluarga karyawan lain dan pegawai penelitian. Bangunan-bangunan ini dibuat untuk menahan hampir segalanya. Jadi, kami terlindung dari kengerian di luar. Kami menerima sebanyak mungkin orang. Tapi tentu saja, tempat kami tidak cukup. Jutaan orang dibiarkan dengan apa yang mereka punya. Sementara kami hanya bisa berharap semua orang aman. Pada saat itu, seperti yang diperkirakan para ilmuwan, bumi telah membesar
1,5 kali ukuran aslinya. Dan dari bentuknya sekarang, kecepatan pembengkakan bumi terus meningkat. Setahun kemudian di kehidupan bunker ini, kami menyaksikan bumi membengkak 2 kali lipat lagi. Retakan yang bahkan lebih besar dibanding yang ada di Atlantik muncul di berbagai belahan dunia, sehingga kekacauan meluas. Semua orang telah tinggal di bawah tanah, di tempat yang relatif aman. Komunikasi antar benua terputus, dan apa yang kami tahu tentang situasi di permukaan bumi hanyalah berasal dari ekspedisi para ilmuwan pemberani. Planet ini digempur oleh gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, dan badai yang terjadi hampir setiap hari saat ini. Kehidupan di permukaan hampir mustahil. Saat itulah, tim gabungan peneliti dan insinyur tiba-tiba muncul dengan solusi yang telah mereka godok selama 5 tahun terakhir. Mereka menyebutnya Bahtera. Ternyata, sejumlah tim sepakat untuk membangun kapal luar angkasa super besar untuk mengevakuasi umat manusia, bersama dengan hewan, ikan, dan spesies serangga yang masih hidup seandainya bumi pecah. Dan waktu yang mereka takuti akhirnya tiba. Semua orang di gedung agensi, termasuk aku dan orang tuaku, diantar ke aula besar tempat salah satu Bahtera disimpan. Semua orang lain dari berbagai benua yang berhasil datang juga ada di sana. Kami diberi kartu identitas pribadi dan kemudian diizinkan naik. Tiap orang diberi kapsul terpisah yang membuat kami tetap berhibernasi selama perjalanan luar angkasa. Mereka bilang, kami adalah kolonis, pelopor dalam permukiman luar angkasa. Kami akan pergi ke Mars. Dan begitulah aku sampai di sini. Di tempat aku menulis semua ini, kami berhasil naik ke Bahtera dan tidur di kapsul kami. Saat aku bangun, kami sudah mendarat. Aku tidak akan membuatmu bosan dengan cerita mendetail tentang transformasi dan proses kami tinggal di rumah baru. Awalnya, kami semua mengenakan pakaian khusus yang dilengkapi tangki oksigen. Tapi tak lama, kami membangun kubah dengan atmosfer buatan dan mulai membuat wilayah ini layak huni, baik untuk kami maupun untuk hewan yang kami bawa. Sejak itu, 10 tahun telah berlalu. Kami merasa seperti di rumah sendiri di planet merah ini, yang sudah tidak benar-benar merah lagi. Ada hutan lebat dan kota-kota besar yang tersebar di mana-mana. Mars tidak aktif, jadi tidak ada gempa atau badai di sini. Hidup berjalan cukup damai, meski dipenuhi segala kesibukan penyempurnaan yang masih harus diselesaikan. Tapi selama ini, kami dengan cemas menyaksikan planet rumah kita ini bertambah besar. Awalnya, bumi hampir tidak terlihat di langit malam. Tapi setelah sekian bulan berlalu, bumi menjadi makin terlihat. Sampai suatu hari, bisa dilihat secara detail dengan mata telanjang. Hari ini, ukuran bumi sudah sebesar bulan di langit kami dan bahkan terlihat pada siang hari. Matahari jauh lebih kecil dari sini dibanding yang terlihat dari bumi dulu. Jadi, pada dasarnya, planet rumah kita sekarang lebih besar daripada bintangnya. Lewat teleskop, kami bisa melihat permukaannya diselimuti luka dan celah yang puluhan kali lebih besar daripada Grand Canyon. Tidak ada lagi lautan dan samudra, sementara benua-benua saling bergerak menjauh. Dunia yang dulunya hijau, biru, dan ramah, kini menjadi gurun tandus, mendidih dengan api dan belerang. Matahari juga tidak pandang bulu. Saat bumi masih kecil, bintang itu memandikannya dengan siraman cahaya dan kehangatan, memberinya kehidupan dan energi. Sekarang, saat bumi sudah 100 kali lebih besar, matahari menghanguskan permukaannya dan membakar sisa-sisa atmosfernya. Tapi itu masih belum semuanya. Dengan ukurannya sekarang, gravitasi bumi juga bertambah. Karena begitu besar dan masif, bumi telah bertabrakan dengan bulan, bahkan hampir memakannya. Venus, yang mirip dengan bumi sebelumnya, mulai ditarik ke arah planet yang tiba-tiba tumbuh ini dan akan menabraknya juga dalam waktu dekat. Bumi sendiri pun perlahan bergerak menuju matahari. Para ilmuwan mengatakan, suatu hari, bumi akan melahap Venus dan Merkurius lebih dulu, kemudian terbakar seluruhnya dalam panas matahari. Wow, yang kuharapkan sekarang hanyalah tidak perlu melihatnya dengan mata kepalaku sendiri.